Halo, kami kembali hadir bersama saya Zuli akan mengulas berita terhangat selama sepekan terakhir. Berita pertama, KPK telah menerima klarifikasi yang disampaikan Kaesang Pangarep terkait penggunaan jet pribadi yang ditumpanginya ke Amerika Serikat. Dalam klarifikasi itu, Kaesang mengakui bepergian bersama istri dan 2 orang lainnya. Ia menyebut telah mempunyai rencana pergi ke Amerika Serikat menggunakan pesawat komersil pada 20 Agustus lalu. Namun, katanya kebetulan ada teman yang juga hendak ke sana. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan Kaesang Pangarep harus membayar senilai 360 juta rupiah kepada negara jika KPK menyatakan penggunaan jet pribadi olehnya termasuk gratifikasi. Angka tersebut dihitung berdasarkan tarif tiket jet pribadi yang ditumpangi Kaesang dan rombongan jika dikomersilkan. Berita selanjutnya, Presiden Joko Widodo membantah telah membuka ekspor pasir laut. Dia mengatakan bahwa yang diekspor bukanlah pasir laut, melainkan sedimentasi alias endapan yang dianggap mengganggu jalur pelayaran kapal laut. Seperti yang diketahui, pemerintah resmi membuka keran ekspor pasir laut setelah 20 tahun melarang ekspor bahan tersebut. Menanggapi hal tersebut, manajer kampanye pesisir laut Walhi Ridwanuddin memperingatkan bahwa regulasi tersebut akan menyebabkan kerugian besar di sejumlah wilayah Indonesia. Sejauh ini sudah 26 pulau kecil di Indonesia tenggelam karena dampak penambangan pasir laut yang berada di wilayah Kepulauan Riau, Bangka Belitung hingga Jakarta. Berita selanjutnya, Selasa 17 September lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani berpamitan pada Badan Anggaran DPR RI. Ia berterima kasih pada DPR serta tim Kementerian Keuangan yang menurutnya sudah bekerja keras menyusun APBN selama lebih dari 5 tahun ia menjabat. Ia juga berharap kontribusinya bisa menyumbang untuk membangun Indonesia. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, juga sudah berpamitan kepada Komisi 1 DPR RI pada Kamis 12 September lalu. Ia menghadiri rapat bersama terakhir antara Kementerian Luar Negeri dan Parlemen. Retno membungkuk memberi salam perpisahan seiring dengan masa jabatannya yang akan segera berakhir. Ia menitip satu pesan kepada Komisi 1 untuk tetap memperjuangkan hak bangsa Palestina. Berita terakhir, untuk pertama kalinya, Palestina mendapat kursi dan duduk dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat pada Selasa 10 September 2024. Momen ini pertama kali dalam sejarah PBB memberikan tempat duduk kepada delegasi Palestina di dalam sidang umum, meskipun Palestina belum menjadi anggota penuh PBB. Utusan Palestina untuk PBB, Riyad Mansur, mengambil tempatnya di sebuah meja bertanda negara Palestina yang berada di antara Sri Lanka dan Sudan. Tempat itu membuat delegasi Palestina dapat mengajukan proposal dan amandemen keputusan di sidang tersebut. Sementara itu, Wakil Duta Besar Israel untuk PBB, Jonathan, mengkritisi langkah PBB tersebut. Ia menyebut tindakan itu sebagai dukungan terhadap terorisme. Demikian rangkuman berita terhangat selama sepekan terakhir. Jangan lupa untuk like dan subscribe Kacamata Channel untuk informasi update lainnya. Terima kasih atas perhatian dan sampai jumpa.